Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar keragaman dan wujud benda. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat mengenal keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya. Apa itu benda, Kak? Coba, ada yang tahu tidak arti dari benda? Ya, benda adalah segala sesuatu yang terdapat di alam dan mempunyai wujud. Keragaman benda dapat dilihat dari yang pertama warna benda, yang kedua permukaan benda, yang ketiga bentuk benda, yang keempat wujud benda. Yang pertama kita akan bahas warna benda. Ada merah, kuning, hijau, biru, hitam, putih, dan warna lain-lainnya. Yang kedua permukaan benda. Permukaan benda dibedakan menjadi dua, yaitu permukaan lembut atau halus. Contohnya seperti bantal dan selimut. Yang kedua itu permukaan kasar. Contohnya seperti apa ya, Kak? Contohnya seperti parutan. Baik, yang ketiga adalah bentuk benda. Yang ketiga, kita akan masuk ke bentuk benda. Nah, ini adalah jam dinding. Jam dinding ini adalah berbentuk lingkaran. Dikatakan lingkaran karena lingkaran itu kan bulat kan adik-adik? Ya, bulat. Karena memiliki jarak antara titik dari lingkaran dan pusat yang disebut dengan jari-jari sebagai penunjuk waktu dan sebagai penghias dinding. Yang kedua, bentuknya adalah persegi. Ini adalah bingkai foto. Bingkai foto ini kan berbentuknya persegi kan adik-adik? Dikatakan persegi karena memiliki 4 sisi yang sama panjang dan memiliki keempat sudutnya, yaitu sudut siku-siku. Yang ketiga, kita akan masuk ke wujud benda. Yang pertama adalah benda padat. Adapun sifat benda padat, yang pertama, jika dipindahkan bentuknya tetap. Yang kedua, ukurannya tetap. Contohnya seperti jika pensil kita masukkan ke dalam gelas. Ini pensilnya, kita masukkan ke dalam gelas. Lalu, kita pindahkan ke dalam botol. Ini ya, kita pindahkan pensilnya ini ke dalam botol. Nah, kita lihat. Pasti bentuknya akan tetap sama seperti pensil ini. Bentuknya tetap sama seperti pensil ya, adik-adik, dan ukurannya pun tidak akan berubah. Ukurannya tetap. Ini adalah termasuk sifat-sifat dari benda padat. Kedua adalah sifat benda cair. Yang pertama adalah berubah bentuknya sesuai dengan wadahnya. Yang kedua, volumenya tetap dan tidak berubah. Contohnya seperti ini. Ketika air di dalam botol kita pindahkan ke dalam mangkok. Seperti ini, maka bentuknya akan berubah seperti mangkok. Namun, volumenya akan tetap sama dan tidak akan berubah. Yang ketiga, kita akan masuk ke sifat benda gas. Adapun sifat benda gas, yang pertama adalah menekan ke segala arah. Yang kedua, mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Contohnya seperti ketika kita memanaskan air di kompor gas. Nah, pasti
air yang kita panaskan tersebut akan mendidih. Saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas, partikel air akan menaik dan akan mengalami proses penguapan, yaitu panas. Nah, kalau kita gini kan terasa panas.